Sosok ayah almarhum Eki Ibtu Rudiana kembali menjadi sorotan karena tidak pernah muncul ke publik. Ia diduga terlibat penganiayaan para terpidana kasus Vina tahun 2016 yang lalu. Pada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Benang kusut kasus pembunuhan Vina memasuki babak baru. Pasca Peggy Setiawan menang gugatan pra-peradilan, maka konstruksi hukum kasus ini harus diurai dari awal. Tak tanggung-tanggung, Mabes Polri mengerahkan Propam dan Itwasum untuk melakukan evaluasi dan memberi asistensi menangani kasus ini. Sementara laporan terhadap orang-orang yang berkaitan dengan kasus ini tetap dilakukan. Setelah melaporkan Aib dan Dede atas dugaan kesaksian palsu, tim kuasa hukum terpidana kasus Vina kali ini melaporkan ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana dibidik lantaran diduga terlibat kekerasan dan penyiksaan pada para terpidana tahun 2016 silam. Bukan tanpa alasan, sosok Rudiana tidak pernah muncul sejak kasus Vina mencuat ke publik. Hal ini membuat masyarakat berspekulasi tentang adanya hal yang ditutupi oleh Rudiana. Kita semua juga tidak mau berspekulasi apabila memang ada dugaan tindak pidana, apabila ada temuan-temuan lainnya silakan sesuai dengan prosedur hukum, dan kita negara hukum wajib menghormati itu. Apalagi isu-isu yang berkembang juga terhadap Ibtu Rudiana dibilang isu narkoba lah, isu lainnya lah, dan lain-lain, itu semua saya nyatakan itu hoax ya. Sepanjang yang dituduhkan kepada yang bersangkutan itu tidak terbukti melakukan sesuatu perbuatan dugaan tindak pidana dengan adanya putusan pengadilan, kita nggak boleh menuduh seseorang, harus kita junjung tinggi atas praduga, presumption of innocence, kepada setiap orang maupun itu saksi-saksi. Meski demikian, kuasa hukum terpidana yakin bahwa Rudiana terlibat penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina. Ini kan masalah-masalah yang sudah kusut, yang sudah 8 tahun yang lalu. Kami harus urai dulu satu-satu masalahnya gitu, untuk mendapatkan apakah itu novum, apakah itu kekeliruan hakim dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami proses dugaan yang akan kami laporkan ini yaitu bagian daripada rangkaian kekeliruan-kekeliruan yang nanti akan kami sampaikan gitu. Jadi kami dalam hal ini terus terang saja ingin membuat atau mengumpulkan bukti yang selengkap mungkin. Pihak kuasa hukum mengklaim memperoleh informasi langsung dari para terpidana. Mereka bercerita tentang kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Rudiana 8 tahun silam hingga para terpidana kasus Vina babak belur. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara praktisi hukum Pitra Romadoni menilai pelaporan dugaan penganiayaan oleh Ibtu Rudiana ke Barreskrim Polri salah sasaran dan menyalahi aturan. Sementara kuasa hukum terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyebut pelaporan dugaan penganiayaan dilakukan ke Barreskrim Polri karena Ibtu Rudiana melaporkan kasus Vina dan Eki 2016 silam atas nama pribadi, dan berikut cuplikan dialog dalam program iNewsroom beberapa saat lalu. Itu mungkin administrasi prosedur ya. Kalaupun ada dugaan lainnya yang diduga oleh rekan-rekan kita tadi Jutek Bongso, itu ada dugaan penyiksaan, pemukulan dan lain-lain, itu ranahnya ke divisi Propam. Propam nanti akan memeriksa anggotanya apakah benar melakukan perbuatan itu atau tidak. Itulah kewenangan pada fungsi propos tadi gitu loh. Artinya jangan juga kita melangkahi aturan yang ada dan seolah-olah kita tidak menghargai kewenangan daripada divisi Propam. Saya kira kita sebagai warga masyarakat percaya penuh kepada divisi Propam yang menangani kasus ini, karena mereka juga sedang mendalami dalam persoalan ini. Karena kalau memang kita tidak percaya kepada divisi Propam, tentunya ini akan menjadi presiden buruk bagi rekan-rekan yang bertugas dalam divisi profesi Propam tersebut gitu. Oke, Pak Bongso, silakan ya. Laporan ke Barreskrim salah alamat katanya. Iya, terus nggak apa-apa. Jadi terkait dengan pemukulan itu nggak ada itu. Saya udah tanyakan langsung kepada Pak Rudiana apakah beliau itu melakukan pemukulan atau penyiksaan. Itu hoax dan fitnah. Saya nyatakan di sini. Oke. Baik. Karena beliau itu statusnya hanya sebagai pelapor dan
beliau itu hanya 15 menit menanyakan kepada terpidana ini terkait dengan peristiwa tersebut dan langsung diserahkan kepada Satreskrim Polresta Cirebon, ya. Jadi jangan juga kita fitnah orang lain yang. Jadi ya seperti yang kami sampaikan, kami melaporkan dugaan ya laporan palsu dan penganiayaan dan juga pemukulan yang dilakukan oleh Aibtu Rudiana beserta dengan tim ya. Kenapa kami laporkan secara pribadi bukan kepada Aibtu Rudiana, adalah kita laporkan pribadi Bapak Rudiana oleh karena ketika LP itu dilakukan bukan Ibtu Rudiana, Aibtu Rudiana melaporkan dengan memakai pelaporan form A ya, dia memakai dengan model B gitu ya, artinya adalah itu masyarakat biasa. Makanya kami menempuh cara itu karena dia ketika melaporkan dia memposisikan diri